Dewan Hakim yang terhormat, sebelumnya izinkan saya meralat ucapan jaksa. Ini bukan pembelaan. Toh semuanya sudah jelas. Saya merasa tidak melakukan pembelaan terhadap diri saya sendiri. Karena ini bukan pembenaran. Apapun yang saya katakan adalah hitam putih diri saya, merah biru diri saya, belang loreng diri saya, terang gelapnya diri saya. Saya Sumar, seorang perempuan, seorang TKW, seorang pembunuh dan seorang pesakitan. Benar atau salahnya yang saya katakan, menurut apa dan siapa saya tidak peduli. Ini kali terakhir saya. Saya biarkan mulut saya bicara. Untuk itu, Dewan Hakim yang terhormat, izinkan saya bicara. Jangan dipotong, jangan ditanya. Kalau waktu berhenti, saya akan diam untuk selamanya. Saya tidak butuh pembela. Saya juga tidak butuh penasihat hukum. Karena saya tidak mampu membayarnya. Saya tidak mampu membayar. Dan saya juga tidak mau memberikan selipan uang kepada siapapun untuk mengizinkan pembebasan saya terhadap tuduhan ini. Semuanya sudah jelas. Semua tuduhan terhadap saya benar adanya.
kematian adalah kelahiran kedua. Untuk apa berkelit? Kalau memang semua ini sudah ada dalam ranah hidup saya. Sudah, saya tidak butuh rasa empati. Saya juga tidak butuh rasa kasihan. Karena dalam hidup saya sudah mengajarkan sangat sedikit. Bahkan tidak ada segala sesuatunya tanpa imbalan dan resiko. Dewan Hakim yang terhormat, saya mohon, izinkan saya berbicara tentang apa saja, penting atau tidak pentingnya bagi Dewan Hakim atau bagi siapapun saya tidak peduli. Biarkanlah saya melakukan segala sesuatunya seperti air yang mengalir dari hulu ke hilir. Baik, saya akan mulai bercerita. Nama saya Sumar. Usia 36 tahun. Saya seorang TKW, seorang buruh. Tidak pernah saya buruh. Justru karena itu saya hebat. Saya hebat karena berani mengambil keputusan yang besar. Keputusan untuk berada di tempat terbawah dalam susunan struktural manusia. Tidak banyak orang-orang yang bisa seperti saya. Merangkak hidup di bawah kaki orang bertahun-tahun. Menjadi buruh muda sudah menjadi pilihan saya. Saya juga tidak berani menolakkan wajah, tidak berani berbicara. Saya lipat mulut saya lipat tidak, saya tetap bicara. Karena bicara adalah bencana bagi perut saya, bencana bagi perut Singo, dan bencana pula bagi majikan saya. Memang sejak kecil saya tidak berani menolakkan wajah. Apalagi di Karangsari. Tapi orang Karangsari selalu membuat saya gugup dengan tatapan curiga mereka dan bisik-bisik mereka kepada saya. Kegugupan itu bermula di suatu kelas.
ketika Pak Asiri guru madrasah saya menerangkan pembunuhan para jenderal itu dilakukan oleh sekelompok orang yang sangat kecil. Sekelompok orang yang tergabung dalam sebuah organisasi PKI. Organisasi PKI ini dilarang berkembang di seluruh Indonesia. Seluruh PKI itu harus dihukum. Sambil membayangkan betapa kejamnya orang-orang yang membunuh para jenderal itu. Tak lama setelah itu, terdengar suara dari arah belakang bangku saya. Itu loh, bapaknya si Sumara itu diciduk sama tentara. Oh iya, sekarang bapaknya si Sumara itu gimana? Ya jelas, udah diciduk loh, udah ditangkap. Kemudian saya menoleh ke arah mereka dan terdengar suara lagi. Itu, ajukan PKI dengar. Sudah suara sultan itu besar. Gas! Seperti disiram dengan air yang sangat panas. Hati saya rasanya mendidih. Sakit sekali. Dan kemudian malamnya saya bertanya kepada Simbo, Mbak, apa iya Mbak, kalau Bapak itu PKI Mbak? Simbo yang hendak pergi mengkeriki Sri Sastra dengan masih memegang duit bengkol mengurungkan niatnya memasukkan duit bengkol itu ke dalam stationnya. Dengan masih memegang duit bengkol itu, Simbo menjelaskan, Siapa yang mengatakan kepadamu, Duk? Saya dengar dari teman-teman di kelas, Mbak. Terus, kamu percaya? Saya bingung harus menggalang atau mengangguk. Tapi kemudian pintu rumah diketuk oleh seseorang, dan ternyata itu adalah suruhan dari Sastro untuk menjemput Simbo. Belum sempat Simbo menjelaskan tentang pertanyaan saya, tapi pertanyaan itu terjawab pada malam berikutnya. Bukan dari Simbo, tapi dari Simba. Malam itu seperti biasa, saya hendak tidur di samping Simba, dan Simbo pergi mengkerik orang.
Mbah, opo iya Mbah? Kalau Bapak itu PKI Mbah, sambil bergigis rambut, sudah menjelaskan. Bapakmu orang rukun Bu. Sehari-hari bapakmu itu kerjanya beres kelapa. Pagi beres kelapa, siangnya narik andong, yang sorenya balik nangka lagi. Kusir andong, beres kelapa. Tapi kan Mbah, Pak Le Sudi, Pak Le Paidi, Mbah Suro juga nderes kelapa Mbah. Tapi aduh, bukan kakak nderes kelapanya, tapi bencana ini bermula ketika bapakmu itu jadi kusir andong. Sebagai kusir andong, bapakmu itu selalu mengantarkan siapa saja, kemana saja, sesuai permintaan penumpang. Tapi bapakmu itu punya langganan seorang penyanyi, namanya itu Denwasto. Denwasto itu tinggal di Kidul Pasar Serang. Dia sering meminta ke bapakmu untuk diantarkan ke sebuah rumah di desa Karangrejo. Kadang 2 minggu sekali, kadang 3 minggu sekali. Ya, sedikit jarang. Kemudian suatu hari Denwasto itu membawa 2 orang temannya ke rumah. Ketika itu mereka melihat embokmu membuat gula. Mereka menanyakan gula itu hendak dijual kemana. Kami menjualnya kepada Den Projo, Pak Lurah. Kemudian Denwasto menawarkan untuk menjualkan kepada dia saja. Ya, mereka juga menawarkan dengan harga yang lebih tinggi. Karena janji itu kami menerima, Bu. Bahkan Denwasto itu juga baik. Dia membolehkan bapakmu untuk menderes kelapa di kebunnya. Sebenarnya kami juga sedikit tidak enak sama Den Projo. Kami tetap menyukakan kepada Den Projo, tapi tidak sebanyak semua. Suatu hari Den Projo datang menemui mbahmu. Dia bilang, baru mantu sampean itu dia terkedulan ke koperasi PKI toh. Punten Den, Sulaiman itu nyetorkan gula ke Denwasto, bukan kepada koperasi PKI. Pak Lurah yang manggut-manggut saja. Tapi Mbah tahu kalau dia itu tidak suka.
Tepat 2 malam setelah itu, bapakmu mengabarkan, udah usah lagi muterkan gula kepada Denwasto. Denwasto itu udah diciduk sama tentara, dan koperasi itu sudah ditutup. Ya rasanya kami tidak punya firasat buruk apa-apa. Bahkan ibumu dengan santainya bilang, "Jaga apa sama ini? Malah jagaku sama yang lucu." Tapi masalahnya tidak seenteng yang kami duga. Pada malam berikutnya, ketika bapakmu wiritan di langgar, dari Projo datang untuk menjemput bapakmu. Ibumu pergi menjemput bapakmu, dan ketika Mbah mempersilahkan dan Projo masuk, disitulah Mbah tahu kalau ternyata dari Projo itu tidak sendiri. Dia itu bersama dengan 2 orang tentara dan beberapa orang kampung lainnya. Sesampai bapakmu di rumah, bapakmu langsung diseret. Mbokmu lemes, Nduk. Kemudian Pak Lurah setengah menahan, setengah menghardik berkata, Baik, mana saja dulu yuk. Apa kamu mau ikutan diciduk juga, kan? Mana saja dulu yuk. Dan kemudian bapakmu diseret oleh tentara itu, Nduk. Diseret dengan kejam. Gusti! Gusti! Sulaiman itu tidak salah. Sulaiman itu tidak tahu apa-apa. Sulaiman itu bukan PKI. Orang bilang Sulaiman itu antek. Orang bilang Sulaiman itu antek. Bukan. Sulaiman itu bukan antek. Sulaiman itu orang baik. Tapi Sulaiman itu bodoh dan lugu. Sulaiman itu orang baik. Sulaiman itu bukan antek. Keesokan hari, Mbah pergi ke rumah Den Projo bersama Mbok untuk menanyakan dibawa kemana bapakmu. Den Projo bilang bapakmu itu dibawa ke dalam penjara. Mungkin sebentar, mungkin juga lama. Mbokmu lemes, Nduk. Waktu itu kamu 5 bulan dalam kandungan. Dan sekarang aku sudah lahir, tertumbuh seperti sekarang. Kami tidak pernah lagi bertemu dengan bapakmu. Begitu Simbah, Simbok, Kang Rohiman dan Yudasri tidak pernah lagi bertemu dengan bapak.
Dan saya sekalipun tidak pernah melihat wajahnya, tapi rasanya bayang-bayang Bapak selalu menguntit dalam hidup saya, membuat saya tidak bisa membuka suara, tidak bisa mendongakkan wajah, membuat saya kehilangan ruang dalam hidup saya. Selepas saya terasa, kondisi ekonomi Simbo tidak memungkinkan saya untuk melanjutkan kepada pendidikan berikutnya. Kang Rohimah, Pujasri kakak saya hanyalah tamatan madrasah. Kira-kira usia 11 tahun, saya dibawa oleh Nek Naisah tetangga saya untuk bekerja di luar kota menjadi babu. 2 tahun saya bertahan jadi babu karena saya ingin sekolah lagi. Saya ingin sekolah lagi. 2 tahun gaji saya berikan kepada Simbo, dan sisanya lagi saya kumpulkan untuk biaya pendidikan. Saya tidak mau sebodoh Bapak, Simbah atau Simbo. Saya percaya kata orang, pendidikan dapat mengangkat derajat keluarga kita dari keterpurukan. Saya percaya itu. Biarpun susah payah saya bersekolah, sepulang sekolah saya menjadi buruh angkat genting di tempat pencipta. Penciptalah yang membantu saya untuk membiayai pendidikan itu. 12 tahun saya habiskan waktu saya untuk mendengarkan guru berbicara di kelas. Saya hafalkan rumus-rumus rumit matematika, kosinus, saham diferensial. Saya hafalkan teori-teori Archimedes, Lavoisier, Einstein. Saya hafalkan Undang-Undang Dasar 45, mulai dari pembukaan hingga ke pasal-pasalnya hingga ke titik komanya. Saya hafalkan berapa luas negara Indonesia ini. Saya hafalkan berapa banyak pulau di negara Indonesia ini. Saya hafalkan di Skotok ada tambang emas, di Taraka ada tambang minyak, ada biji besi, hutan, timah, dan lainnya. Yang saya tahu semuanya memang benar adanya, tapi bukan milik saya. Yang paling saya hafalkan adalah butir-butir Pancasila, bahwa kita harus mengembangkan sikap toleransi, mendahulukan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan. Kita harus begini, kita harus begitu. Di luar sekolah kita harus begini, dalam sekolah kita harus begitu. Bukan begini, bukan begitu, bukan, dan bukan. Hingga semuanya menjadi bukan. Semua rumus, semua teori ambiar, dan saya, rapor saya, ijazah saya tidak berbunyi apa-apa. Saya masih ingat betul. Dengan bermodalkan ijazah madrasah, sulit sekali mencari pekerjaan. Satu-satunya pekerjaan yang layak hanyalah menjadi babu, mencuci, memasak, mengepel, menidurkan anak majikan, menyuapi anak majikan. Dan saya juga pernah disuruh manjat ke atas genteng. Pernah suatu ketika, majikan saya pergi keluar kota, dan saya memanfaatkan kesempatan itu untuk istirahat siang. Kesempatan yang belum pernah saya dapatkan sebelumnya. Tapi karena nyenyaknya saya tidur, tidak sadar, hujan deras mengguyur, pakaian yang terjemur di luar, setengah lagi jatuh, basah dan kotor. Saya bingung harus berbuat apa. Sepulang majikan saya dari luar kota, bukan hanya sekedar cacian dan amarah yang saya terima, tapi juga pukulan. Hah! Kamu betul-betul sebagai kotor. Maaf Pak, saya tidak mencuri apa-apa Pak. Saya tidak mencuri uang Pak. Setahu saya, koruptor itu adalah orang yang mencuri uang yang bukan miliknya Pak. Hah, mencuri waktu untuk kesenangan pribadi itu juga bagian dari korupsi.
sekolah. Tapi saya tetap bangga pada diri saya sendiri. Bangga. Tapi kebanggaan itu harus musnah ketika saya hendak mencari pekerjaan. Saya ingat betul ketika Pak Lurah berkata saat saya hendak meminta surat keterangan bersih diri sebagai salah satu syarat untuk mendaftar PNS. Waduh, dulu sampean tahu betul toh permasalahannya. Siapa bapakmu? Saya yang gak bisa ngasih kamu surat keterangan bersih diri yang kamu minta. Gundul ketahuannya. Saya juga ingin ketika Lekno dan begitu bilang bisik-bisik tentang saya di langgar. Hei, Mbak Yu, itulah si Sumara itu tuh ya ketinggian karot ya. Ada apa toh? Itu si Sumara itu pengen jadi pegawai kantoran. Ya jelas aku juga orang. Lalu dia itu keturunan betuan. Jika memang benar bapak saya bersalah, apakah iya saya dan keluarga saya harus menanggung dosanya untuk selamanya, dikucilkan di negeri sendiri dan terpaksa mesti dari pintu ke pintu? Begitulah cerita hati saya dalam mulut terkunci ini. Setelah itu, saya bekerja di sebuah pabrik tekstil baru di desa tetangga. Saya bekerja di bagian produksi. Mana mungkin saya bekerja di bagian administrasi. Lalu untuk mendapatkan surat keterangan bersih diri saja saya tidak mampu. Suatu hari, saya mendapatkan kecelakaan di tempat kerja. Tangan saya patah. Saya dibawa ke rumah sakit. Dirawat 2 hari. Sakit sekali. Tapi uniknya,
Dalam laporan medis, pabrik melaporkan 2 minggu saya dirawat di rumah sakit. Dan saya juga dipecat dengan alasan setelah sakit nanti pekerjaan saya tidak lagi sempurna. Uniknya lagi, saya tidak mendapatkan pesangon. Di tengah gelap gulana itu, Sibo berkata kepada saya, "Sum, apa kamu gak mau kayak sekolah 2 tahun kerja di Arab, dia itu jadi gedung makro-makro. Lihat juga anaknya Ibu Mariam pulang dari Arab, dia itu bisa buat rumah kecil-kecilan, beli motor, beli kebun. Apa kamu gak mau, Sul?" Tapi perkataan Simbo selalu menghantui saya, menghantui pikiran saya. Akhirnya saya Sumar binti Suliman mendaftar melalui seorang perantara calon, mendaftar sebagai seorang TKW. Urusan segala saya bereskan, urusan administrasi dan akademik lainnya. Pak Lurah mau memberikan saya surat keterangan tersendiri. Yang pertama, karena uang selipan 200.000, dan yang kedua, karena kartu as berada di tangan saya. Urusan biro tenaga kerja, dermaga, dan lainnya sudah beres. Dengan uang, selipan uang agar segala sesuatunya cepat selesai dan beres. Di negeri sendiri saya menjadi rakyat selipan. Semuanya harus saya beli dengan uang. Setengah gelap, tidak boleh menenangkan kepala dan bersuara, dikuntitkan oleh bayang-bayang bapak yang dihitamkan oleh mereka menggelapkan nama saya. Dan sekarang di negeri orang saya jadi budak. Saya jual segala impian saya demi masa depan yang lebih baik. Saya hanguskan segala kenangan saya, kenangan pahit, manis, getirnya masa remaja saya. Dan saya pikir saya bisa bermetamorfosa dari bulan-bulan menjadi kupu-kupu yang indah. Tapi ternyata Sumara tetap saja kandas. Di balik jubah majikan saya, di balik cadar majikan saya disiksa dewan hakim. Saya disiksa, jadi saya setahun ditahan dengan alasan administrasi dan lain-lain yang dicari itu. Dan kemudian
diperkosa seperti budak yang halal dibinatangkan. Di negeri sendiri saya dilarang pintu ikut tenggat keramaian. Kenapakah negeri orang saya juga harus dimelatakan? Tidak, kesadaran itu muncul secara tiba-tiba. Saya harus meludahi orang-orang yang membinasakan saya. Saya angkat kepala saya raih pisau dengan mata yang paling tajam, dan kemudian saya hunduskan ke mata jantung yang paling dalam. Saya akan menjadi kelak yang sesungguhnya. Bertahun-tahun saya tidak salah, tapi saya terus disalahkan. Dan sekarang dengan berani saya berbuat salah yang sesungguhnya. Tidak usah saya dipulangkan ke negeri saya. Tidak ada lagi yang bisa dihisap dari seorang Sumara. Saya ragu, apakah hukum di negeri saya masih bisa membela saya. Dewan Hakim yang terhormat, bagi saya penderitaan, perjuangan, harapan, semuanya butuh keberanian. Tapi harapan menjadikan penjara bagi saya. Sekarang saya bebas dari harapan. Kematian, kelahiran adalah dua keping nasib yang berbeda. Dan sekarang keping kematian mulai terbuka di telapak tangan saya. Dan semua itu harus saya hadapi dengan berani. Dengan berani. Dewan Hakim yang terhormat, bagi saya senang, sakit, dosa dan pahala semuanya sama. Ada resikonya. Saya Sumara, saya siap mati.
dibawakan monolog Balada Semarang oleh Ghea Nabila Atifah. Sekali lagi berikan tepuk tangan yang meriah. Baik, terima kasih. Teruntuk nama-nama yang saya panggil harap untuk maju ke atas panggung. Tim produksi Balada Semarang, skenografi dan sutradara Bapak Enrico Alamo, kepada Bapak Misalkan, aktris Ghea Nabila Atifah, penata musik Jory Andela, lighting Dedi Darmadi, penata kostum Aziza Al-Hidayati, setting properti Haikal, netting Fadil Ramdanus dan Taufik Mulia Siregar, multimedia dan dokumentasi Aulia Abdul Arif, Farel Faldino dan Fadil Akbar, dramaturgi Rajudin dan manajer produksi Tia Setiawati. Sekali lagi kami persilakan kepada teman-teman yang telah disebut tadi untuk menaiki panggung. Baik, terima kasih kita ucapkan kepada tim produksi Balada Semarang. Sekali lagi berikan tepuk tangan yang meriah.